Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saudara-saudara yang kukasihi. Kita akan belajar bersama-sama kembali firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat yang kedua yang berjudul Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Yaitu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah untuk belajar firman-Mu bersama-sama. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti pelajaran ini dan boleh kami renungkan di dalam kehidupan iman percaya kami. Itu biarlah semua ini boleh menjadi sukacita kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni semua dosa kesalahan kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran yang kedua yang berjudul Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Paulus memulai suratnya dengan ucapan terima kasih yang luar biasa, memuji Allah dan berkat-berkatnya yang dilimpahkan kepada orang-orang percaya. Paulus memuji Allah karena kenyataan bahwa Dia telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Sebelum penciptaan, Allah telah memilih kita di dalam Kristus dan menetapkan kita untuk berdiri kudus dan tak bercela di hadapannya sebagai putra-putri Allah yang berharga berdasarkan penciptaan dan penebusan. Di dalam Kristus, pada dasarnya Allah sangat mengasihi manusia sebelum menciptakannya. Dan yang lain, penebusan mahal, pengampunan melimpah, dosa telah menjadi kekuatan yang gelap dan mendominasi kehidupan para orang di Efesus. Paulus menggambarkan seperti orang mati yang berjalan atau hidup seperti yang diperintahkan iblis, diperhamba oleh dosa dan tidak punya kemampuan untuk membebaskan diri dari mereka. Manfaat Kalvari sudah termasuk pengampunan dosa. Di kayu salib, Yesus menanggung sendiri harga dosa kita dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dalam melakukan penebusan dan pengampunan melalui Kristus, ini Bapa bertindak sebagai Bapa yang murah hati dengan kekayaan kasih karunia-Nya yang dicurahkan kepada kita. Poin yang lain, rencana agung Allah yang berpusat pada Kristus. Ada 3 penggolongan dalam rencana penebusan. Yang pertama yaitu rahasia kehendak Tuhan. Yang kedua, rencana kerelaannya. Dan yang ketiga, persiapan penggenapan waktu. Dalam membahas rencana kegenapan waktu, Paulus merencanakan mempersatukan segala sesuatu yang berakar pada kematian, kebangkitan, dan pemuliaan Kristus dengan mendirikan gereja. Jadi Paulus rindu untuk mendirikan gereja di Efesus. Dengan rencana ini gereja memberi isyarat kepada kekuatan bahwa rencana Allah telah berlangsung. Dan pada surat yang terakhir Paulus memberikan semangat kepada orang-orang di Efesus dalam mewujudkan perdamaian dalam nama Kristus. Hidup dalam kemuliaan keagungannya. Orang-orang di Efesus tampaknya telah kehilangan kesadaran yang jelas tentang siapa mereka sebagai orang-orang Kristen. Surat Paulus ingin sekali lagi memperjelas identitas mereka sebagai orang beriman, bukanlah korban dari keputusan yang sembarangan, sewenang-wenang oleh berbagai macam dewa-dewa.
Mereka adalah anak-anak Allah dan memiliki banyak akses untuk berkat melalui Kristus. Roh Kudus, meterai, dan uang muka. Paulus dengan jalan menyatakan bahwa pada saat seseorang memberikan hidupnya kepada Kristus dan percaya kepadanya, Roh Kudus memeteraikan orang yang percaya kepada Kristus pada hari penebusan. Kebenaran yang luar biasa yang membebaskan dan meyakinkan. Roh Allah menandai kepada pengikut Kristus dengan meterai keselamatan. Tugas kita adalah menerima dengan hati yang bersyukur dan tunduk kepada apa yang ditawarkan kepada kita oleh Yesus Kristus. Inilah satu pelajaran yang indah dan kita masuk dalam pendalaman. Allah menghargai pilihan manusia tercermin dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14, khususnya Efesus 1 ayat 13, di mana mendengar dan percaya dianggap penting. Di tempat lain dalam surat ini yang menekankan pilihan dan tanggapan, dan dalam nas-nas lain dalam perjanjian baru atau seperti yang diungkapkan oleh Ellen White di dalam karunia putranya yang tara itu, Tuhan telah melingkupi seluruh dunia dengan suatu atmosfer kasih karunia yang nyata, sama nyatanya seperti udara yang bersirkulasi di seluruh bumi. Semua orang yang memilih untuk menghirup atmosfer yang memberi kehidupan ini akan hidup dan bertumbuh hingga menjadi pria dan wanita yang dewasa di dalam Kristus Yesus. Inilah satu pelajaran yang sangat bagus mengenai surat Paulus kepada orang-orang di Efesus yang pada saat itu belum menjadi satu sebuah gereja, melainkan satu kelompok kecil yang Paulus rencanakan untuk membangun sebuah gereja agar orang-orang di Efesus mendapatkan satu berkat yang lebih limpah kembali lagi dan akan menjadi umat-umat Tuhan yang sangat percaya, takut, dan berserah kepada Tuhan. Inilah satu pelajaran yang indah. Semoga Allah memberkati kita semua sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin.